Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Nurhazizah dengan NIM 23050061. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang alkohol. Pengertiannya, alkohol adalah senyawa kimia organik yang memiliki satu atau lebih gugus fungsi hidroksil yang terikat pada atom karbon jenuh. Rumus umum alkohol adalah ROH, di mana R adalah gugus alkil atau rantai karbon. Alkohol merupakan salah satu golongan senyawa yang termasuk dalam kelompok turunan hidrokarbon. Dalam kehidupan sehari-hari, kata alkohol sering digunakan untuk menyebut etanol atau yang biasa dikenal dengan rumus kimia C2H5OH, yaitu jenis alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol, digunakan sebagai bahan antiseptik, pelarut, dan bahan bakar. Etanol adalah cairan bening, mudah menguap, mudah terbakar, dan memiliki bau khas. Dasar hukum larangan mengonsumsi alkohol menurut Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Maidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitoni fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitonu ayu ya bainakumul ada wal bagdo afil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis sholawat fahal antum mun- muntahun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dan ada yang menurut Al-Quran, ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka anil khamri wal maisir, Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqu qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian ada yang menurut hadis, dalam suatu hadis disebutkan bahwa Allah melaknat peminum khamar dan penjualnya. Hadis tersebut berbunyi, La'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'ihaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih, yang artinya Allah melaknat khamar, minuman keras, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Untuk jenis-jenis alkohol, ada sintetis, alami, dan khamar, beserta contohnya.
Jenis alkohol sintetis bersumber dari sintesis kimia atau petrokimia, contohnya ada etanol sintetis, metanol, dan isopropil alkohol. Penggunaannya biasanya dalam industri sebagai pelarut, antiseptik, bahan bakar, antiseptik dan bahan bakar. Eh, ini tidak dikonsumsi untuk manusia. Kemudian ada jenis alkohol alami bersumber dari fermentasi bahan organik, contohnya etanol fermentasi, tape, dan tuak segar. Penggunaannya biasanya digunakan dalam makanan dan minuman, bisa halal jika tidak memabukkan. Kemudian ada jenis alkohol homer, sumbernya fermentasi untuk minuman keras. Contohnya ada bir, wine, vodka, whisky, dan tuak. Kemudian untuk penggunaannya sendiri, ini biasanya sebagai minuman keras dan hukumnya haram dalam Islam. Hukum mengkonsumsi alkohol sintetis dan alami. Jika memabukkan dan dikonsumsi, haram mutlak, baik alami maupun sintetis. Jika tidak untuk dikonsumsi, seperti alkohol dalam obat luar, antiseptik, desinfektan, maka boleh selama tidak disalahgunakan. Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi, ad-doru tutubi tutubi mah mahzurat. Yang artinya kondisi darurat membolehkan hal yang terlarang. Kemudian ada dampak alkohol bagi kesehatan menurut CDC Centers for Disease Control and Prevention dan WHO atau World Health Organization. Di sini ada beberapa organ dan kondisi tubuh manusia. Yang pertama ada otak, biasanya dapat berdampak untuk otak itu mengganggu fungsi kognitif dan kehilangan memori. Kemudian ada jantung, berdampak pada tekanan darah tinggi dan gagal jantung. Ada hati, menyebabkan sirosis dan hepatitis alkoholik. Dan ada sistem pencernaan, bisa menyebabkan radang lambung dan muntah darah. Kemudian pada kondisi psikologis manusia berdampak membuat depresi dan kecanduan. Kemudian pada kehamilan menyebabkan fetal alcoholic syndrome. Hukum penggunaan alkohol dalam farmasi dan kesehatan. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 tentang penggunaan alkohol atau etanol. Isi pokok fatwa MUI, alkohol atau etanol yang berasal dari proses non-hammer menfermentasi makanan atau minuman beralkohol dan digunakan untuk obat-obatan, kosmetik, atau antiseptik hukumnya suci, boleh digunakan selama tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan. Alkohol yang berasal dari homer, minuman keras, meskipun kadarnya sedikit, haram digunakan bila masih menyisakan sifat memabukkan atau tidak mengalami proses istihalah atau perubahan total sifat zat. Berapa persen alkohol yang diperbolehkan? Ini ada beberapa produk dan batas maksimumnya. Yang pertama ada obat oral seperti sirup, batas maksimum alkohol etanolnya maksimal 5%. Kemudian ada obat luar, topikal, batas maksimumnya boleh hingga 90 sampai 95%. Obat kumur maksimal 25%. Dan ada tetes mulut atau nasal, tetes mulut atau tetes nasal, batas maksimum alkohol etanolnya maksimal 10%. Kemudian ada hand sanitizer atau antiseptik boleh hingga 60-95%. Pandangan ulama dan fikih kesehatan. Menurut Majma' Fikih Islami, alkohol yang tidak memabukkan dan digunakan sebagai pelarut obat atau antiseptik boleh digunakan jika diperlukan dan tidak ada alternatif lain. Menurut Lembaga Bahsul Masail NU, alkohol yang digunakan untuk tujuan medis dan tidak disalahgunakan hukumnya boleh, apalagi jika mengalami istilah atau perubahan wujud zat dari haram menjadi halal atau suci. Contoh contoh alkohol dalam produk farmasi ada sirup paracetamol kandungannya 0,5 sampai 5%, tujuannya sebagai pelarut zat aktif.
Eh, Produk yang selanjutnya ada hand sanitizer, kandungannya 70 sampai 75%. Tujuannya sebagai antiseptik untuk mulut. Obat kumur Listerin, kandungannya kurang lebih 21,6% sebagai antibakteri dan penyegar mulut. Dan yang terakhir ada tetes telinga 10 sampai 14%. Tujuannya untuk melarutkan dan membersihkan kotoran telinga. Eh, Kesimpulannya, khamar atau alkohol yang memabukkan hukumnya haram secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Kemudian, alkohol yang tidak memabukkan dan digunakan dalam sediaan farmasi hukumnya boleh dengan syarat bukan dari fermentasi khamar, tidak untuk diminum atau untuk mabuk, digunakan sesuai kebutuhan medis, serta kadarnya sesuai batas aman di bawah 5% untuk oral hingga 95% untuk antiseptik. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.